Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya untuk presentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok pertama, yaitu tentang pendahuluan SKB yang memang terdiri dari beberapa pembahasan gitu ya. Nah, sebelumnya saya izin share screen ya. Oke. Sebelumnya untuk mempersingkat waktu, mungkin dimulai saja ya untuk pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pendahuluan dalam studi kelayakan. Nah, ini untuk kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fajar, ada teman saya, Yosi, dan yang ketiga ada Teh Yosa. Nah, apa itu SKP? Sebelum kita lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu SKP. Atau SKB ya, khususnya dalam mata kuliah kita. SKB merupakan sebuah penilaian atau penelitian berupa analisis untuk menilai adanya sebuah perencanaan bisnis gitu ya. Apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan ataupun tidak. Artinya ketika akan memulai sebuah bisnis, hal yang memang paling penting yang dilakukan adalah dengan mengadakan studi kelayakan, entah itu dalam segi bisnis, tempat, ataupun segalanya. Artinya kegiatan ini memang hal yang cukup penting bagi memulai bisnis sebelum adanya perencanaan yang lebih jauh. Artinya kegiatan analisis studi kelayakan ini perlu dilakukan untuk meminimalisir resiko-resiko yang memang mungkin tidak terpikirkan lah, resiko-resiko kerugian khususnya ya, dampak-dampak negatif ketika bisnis tersebut diadakan. Nah, yang kedua itu ada tujuan. Nah, balik lagi ke pengertian tadi, tujuan dari diadakannya studi kelayakan proyek atau bisnis adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang memang ternyata tidak menguntungkan. Artinya sangat berkaitan erat ya, teman-teman. Jadi hal-hal yang bersifat merugikan perusahaan ketika bisnis tersebut terrealisasi, ya kita coba analisis di studi kelayakan ini gitu. Khususnya penanaman modal yang memang ternyata tidak menguntungkan gitu. Artinya kita ambil contoh dalam sebuah kasus. Ketika kita ingin mendirikan sebuah perusahaan, contohnya minimarket dalam sebuah daerah. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah pertama mungkin lokasi strategis, terus mayoritas di situ banyak gak gitu ya masyarakatnya, kira-kira peminatnya apa aja. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut memang harus dipelajari sebelum adanya bisnis tersebut diciptakan. Ketika memang bisnis tersebut dianggap layak setelah mengikuti prosedur SKP yang berlaku, maka itu mungkin balik lagi ke orang yang memang mau mengadakan perusahaan bisnisnya gitu. Nah, jika menurut Kasmir dan Jafar, tujuan adanya SKP yang pertama ada menghindari resiko kerugian untuk masa yang akan datang. Ya, artinya adanya antisipasi yang memang untuk kegiatan bisnis tersebut itu bisa diantisipasi lah kerugian-kerugiannya gitu. Kira-kira di sebelah mana aja kekurangannya dan hal lainnya. Nah, yang kedua untuk memudahkan perencanaan gitu. Artinya ketika sudah terlihat bahwa ada hal-hal yang lebih penting, ada hal-hal yang lebih urgent gitu dibanding hal yang lainnya, itu bisa diantisipasi sebelum proyek itu berjalan. Nah, yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Artinya ketika bisnis itu dimulai,
ternyata sudah tahu gitu. Artinya hal-hal yang memang perlu untuk dilakukan pada saat pekerjaan itu dimulai itu apa saja. Nah, yang keempat ada memudahkan pengawasan dengan melaksanakan proyek sesuai rencana. Artinya ada sebuah controlling dari pihak pimpinan khususnya untuk terus mengawasi kegiatan-kegiatan proyek yang sudah direncanakan. Gitu. Nah, yang terakhir ada memudahkan pengendalian. Gitu. Artinya ketika sebuah proyek berjalan tidak sesuai rencana, nah disinilah fungsinya gitu. Adanya pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, teman saya, mohon maaf. Ya, baik. Di slide selanjutnya, kita akan membahas lembaga-lembaga apa saja yang membutuhkan hasil studi kelayakan bisnis. Nah, yang pertama, mungkin di sini ada investor. Investor ini pihak yang menanamkan dananya dalam suatu proyek bisnis yang akan memperhatikan prospek usaha atau tingkat keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari investasi beserta resiko investasi. Jadi salah satu lembaga yang membutuhkan hasil dari studi kelayakan bisnis itu adalah investor, yaitu orang yang menanamkan modalnya dalam suatu proyek bisnis. Lalu yang kedua, itu ada bank. Bank ini akan memperhatikan segi keamanan dana yang dipinjamkannya mereka dengan mengharapkan bunga plus angsuran pokok pinjaman yang akan dilakukan tepat waktu. Lalu yang ketiga itu ada pemerintah berkepentingan dengan manfaat proyek bisnis bagi perekonomian nasional. Proyek bisnis tersebut akan membantu menghemat devisa, menambah devisa atau memperluas kesempatan kerja. Nah, lalu di slide selanjutnya ada ruang lingkup dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada cara kegiatan proyek bisnis yang dilakukan. Itu ada apa saja, lalu yang kedua itu ada evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan berhasil atau tidaknya seluruh proyek bisnis. Lalu yang ketiga itu ada sarana yang diperlukan oleh proyek bisnis, itu seperti sarana dan prasarananya. Lalu yang selanjutnya ada hasil kegiatan proyek bisnis serta biaya yang harus ditanggung oleh suatu proyek bisnis. Lalu yang selanjutnya ada akibat yang bermanfaat maupun yang tidak dari adanya proyek bisnis tersebut, atau manfaat dan pengorbanan ekonomis dan sosial. Dan yang terakhir ada langkah-langkah untuk mendirikan suatu proyek bisnis. Nah, di slide selanjutnya, ini ada kaitan antara SKP dengan investasi. Kaitannya dengan studi kelayakan proyek dengan investasi, yaitu investasi adalah penanaman. Mohon maaf, di slide ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Yasa Rista. Baik, terima kasih Teh Osi. Sudah tadi kita bahas ya dari pengertian, mungkin pengertian dari SKP sendiri ialah sebuah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek atau bisnis, dan sedangkan pengertian investasi adalah penanaman terhadap suatu kegiatan yang biasanya berbentuk usaha atau bisnis. Nah, kaitan antara SKP dengan investasi ini sangat erat dikarenakan adanya suatu studi kelayakan untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Slide selanjutnya, Kang Fajar. Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi intensitas studi kelayakan. Yang pertama ada besarnya dana yang ditanamkan.
Umumnya semakin besar jumlah dana yang ditanamkan, semakin mendalam studi yang perlu dilakukan. Misalkan perbandingan antar proyek kilang minyak dengan usaha dealer mobil, pasti penelitian yang mendalam akan lebih difokuskan pada proyek kilang minyak. Yang kedua ada tingkat ketidakpastian proyek. Semakin sulit kita memperkirakan penghasilan penjualan, biaya, aliran kas, dan lainnya, semakin mendalam studi kelayakan yang dilakukan. Kompleksitas elemen yang mempengaruhi proyek. Lalu yang ketiga, ada kompleksitas elemen yang mempengaruhi proyek. Setiap proyek dipengaruhi dan memengaruhi faktor-faktor lainnya. Misalnya, proyek membuat mobil tenaga listrik yang akan dipengaruhi oleh faktor tinggi rendahnya hara bahan bakar minyak. Sebaliknya, proyek itu akan memengaruhi pula usaha untuk menemukan material yang bisa dipakai untuk menyimpan tenaga listrik yang lebih tahan lama. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih ya. Untuk presentasi dari kelompok kami, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Anda berencana memulai sebuah bisnis, apakah bisnis yang akan Anda jalankan itu benar-benar layak untuk dijalankan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M, narator baru dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Kondisi lingkungan yang tidak pasti dan ketatnya persaingan serta kendala bisnis lainnya membuat para pelaku bisnis tidak hanya cukup mengandalkan pengetahuan, pengalaman, serta intuisinya saja. Dalam memulai suatu bisnis, studi kelayakan diperlukan agar investasi yang akan dilakukan dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Selain itu, studi kelayakan juga diperlukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis serta pelaku bisnis itu sendiri sebelum mengimplementasikan sebuah ide bisnis. Memang benar, jika dalam memulai bisnis kita tidak perlu banyak berpikir. Seperti contohnya tagline dari Tokopedia, mulai aja dulu. Namun bukan berarti kita memulai bisnis dengan serampangan dan tanpa persiapan. Berhentinya operasi bisnis, kegagalan proyek di tengah jalan, serta kegagalan investasi lainnya merupakan bagian dari penerapan yang tidak konsisten dalam studi kelayakan. Secara teoritis, jika studi kelayakan dilakukan dengan benar saat memulai investasi, maka resiko kegagalan dan kerugiannya dapat diminimalisir. Karena toh pada akhirnya, dalam menjalankan sebuah bisnis, pastilah orientasinya adalah profit. Menurut Kasmir dan Ja'far, studi kelayakan bisnis memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menghindari resiko kerugian. Setiap pelaku usaha tentu saja tidak ada yang mengharapkan mengalami kerugian. Tidak hanya dialami oleh seorang pemula, seorang yang sudah berpengalaman malang melintang di dunia usaha selama bertahun-tahun pun bisa saja mengalami yang namanya kerugian. Karena kerugian ini merupakan resiko yang harus ditanggung setiap pelaku usaha. Dengan studi kelayakan, Anda diharapkan mampu menganalisa faktor apa saja baik internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan resiko kerugian dalam bisnis Anda. Sebagai contoh sederhana adalah seperti ini. Jika Anda menjalankan bisnis dropship, lalu katakanlah hanya mempunyai satu supplier saja, kemudian supplier tersebut misalkan kehabisan stok barang yang mereka jual ternyata di bawah standar, packing yang jelek, pengiriman yang lambat, terlambat upload resi, dan sebagainya, tentu akan sangat menghambat bisnis yang sedang Anda jalankan, bukan? Tujuan yang berikutnya dari studi kelayakan bisnis adalah memudahkan perencanaan. Dalam suatu kegiatan usaha, merencanakan suatu aspek sangatlah penting dalam proses pengembangan sebuah usaha. Dengan perencanaan yang benar, maka dapat membantu seorang wirausaha menetapkan target baik jangka pendek, menengah, atau panjang dari bisnis yang sedang Anda jalankan. Secara sederhana, perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, cara pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana pengawasan bila terjadi penyimpangan. Dalam hal merencanakan sebuah bisnis, silakan Anda tonton ulang video di channel ini tentang perencanaan sebuah usaha atau bisnis yang berjudul Cara Membuat Bisnis Plan Sederhana. Kemudian dalam hal mencari lokasi untuk bisnis, silakan tonton video lainnya yang berjudul Cara Menentukan Lokasi atau Tempat Usaha yang Strategis. Ada pula video lainnya yang berjudul Cara Mendapatkan Modal Usaha Tanpa ke Bank untuk menambah wawasan Anda bahwa ada cara mendapatkan modal untuk usaha selain meminjam ke bank.
Tujuan yang berikutnya dari studi kelayakan bisnis adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang telah disusun tadi akan dapat mempermudah Anda dalam menerapkannya pada bisnis Anda, sehingga bisnis Anda dapat berjalan secara terstruktur. Seperti dalam membangun sebuah rumah atau bangunan, tentunya gambar desain atau rancangan akan dapat mempermudah dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Begitu pula dalam bisnis. Dalam menjalankan operasional sebuah perusahaan, peran pegawai atau karyawan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu, membuat pedoman standar operasional yang terstruktur dan sistematis bagi karyawan sangatlah penting. Pada akhirnya, para karyawan akan menjadi sumber daya manusia yang profesional, handal, dan dapat mewujudkan visi dan misi dari perusahaan yang Anda jalankan. Tujuan yang berikutnya dari studi kelayakan bisnis adalah memudahkan pengawasan dan pengendalian. Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka pengawasan terhadap bisnis yang dijalankan akan menjadi lebih mudah. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan usaha tetap pada jalur yang benar dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan dalam manajemen dibutuhkan dalam sebuah usaha karena Anda harus memastikan bahwa sebuah pekerjaan dalam bisnis dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Karyawan identik dengan manajemen pengawasan. Jika tidak, maka Anda tidak dapat mengukur performa karyawan Anda. Dengan adanya pengawasan dalam manajemen, maka akan meminimalisir hambatan sehingga bisnis Anda akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di samping itu, adanya pengawasan akan mendorong karyawan untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang dipikulnya. Menurut www.zahiraaccounting.com, misalkan Anda memiliki usaha bakery, langkah awal yang perlu Anda buat adalah membuat standar, misalnya dengan membuat standar operasional prosedur seperti ini. 1. Masuk kerja jam 7.30. 2. Pulang kerja jam 16. 3. Mempersiapkan adonan sebanyak 40 porsi per hari. 4. Memanggang adonan yang sudah siap. 5. Melakukan pengepakan pada produk yang sudah jadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah membandingkan kegiatan karyawan dengan standar yang sudah Anda buat. Misalkan 1. Masuk jam 7.30 sudah oke. 2. Pulang kerja jam 16 juga sudah oke. 3. Membuat adonan sebanyak 40 porsi, ternyata karyawan Anda hanya mampu membuat 32 porsi, yang artinya kurang 8 porsi. 4. Memanggang adonan yang sudah siap, juga sudah oke. 5. Melakukan pengepakan produk yang sudah jadi, karyawan sudah melakukan pengepakan dengan baik. Berikut ini juga akan dijelaskan manfaat dari studi kelayakan bisnis. Manfaat dari studi kelayakan bisnis sangat bisa dirasakan oleh berbagai pihak, terutama para pihak yang berkepentingan terhadap usaha yang akan dijalankan. Hasil penelitian yang dianggap layak harus dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun manfaat studi kelayakan bisnis akan dirasakan oleh pihak berikut ini. 1. Bagi manajemen. Pihak manajemen perusahaan memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai indikator atas manajemen yang telah diterapkan selama ini. Studi kelayakan bisnis juga berguna bagi pihak manajemen untuk mengetahui besaran dana yang akan dibutuhkan, serta dapat pula digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan atau mengolah proyek di masa depan. 2. Bagi investor. Investor adalah pihak yang menanamkan modal ke sebuah perusahaan. Laporan studi kelayakan bisnis berguna bagi investor untuk menentukan seberapa besar modal yang akan ia tanam di sebuah perusahaan. Hasil studi kelayakan bisnis yang baik akan membuat investor berani menanamkan modal yang besar. Sebaliknya, hasil studi kelayakan bisnis yang buruk akan membuat investor menghindari menanam modal di sebuah perusahaan. 3. Bagi pemerintah. Suatu bisnis membutuhkan izin dari pemerintah untuk kepentingan legalitas. Studi kelayakan bisnis dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memberikan izin usaha atau proyek. Studi kelayakan yang disusun perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. 4. Bagi masyarakat. Suatu bisnis tidak hanya membutuhkan izin dari pemerintah, namun juga dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi usaha. Studi kelayakan bisnis dapat digunakan oleh masyarakat untuk meninjau apakah sebuah badan usaha yang hendak dibangun di kawasan tersebut ramah lingkungan dan dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Contohnya adalah membangun sebuah pabrik. Apakah pabrik yang akan Anda bangun tersebut dapat merusak alam dan merugikan lingkungan masyarakat sekitar atau tidak? Hasil studi kelayakan bisnis merupakan sebuah kumpulan dokumentasi lengkap dalam bentuk tertulis yang mampu memperlihatkan bagaimana sebuah rencana bisnis memiliki nilai-nilai positif dari berbagai aspek yang diteliti.
Jika laporan studi kelayakan bisnis dapat menunjukkan banyak nilai positif dalam sebuah rencana bisnis, maka proyek bisnis tersebut dapat disebut sebagai sebuah proyek bisnis yang layak dan mampu untuk dieksekusi. Jika ternyata hasil dalam laporan studi kelayakan bisnis menunjukkan jumlah nilai-nilai negatif sama atau justru lebih tinggi dari nilai-nilai positif, maka proyek bisnis tersebut lebih baik ditunda atau justru dibatalkan. Ketika Anda sudah membuat studi kelayakan bisnis secara benar, Anda akan mendapatkan jawaban untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Permasalahan terbesar yang banyak ditemui oleh pebisnis yang tidak mau membuat studi kelayakan bisnis ini karena alasan membutuhkan waktu yang lama dan perlu melakukan riset yang mendalam. Hal inilah yang menjadikan banyak para pebisnis tidak mau melakukan studi kelayakan bisnis, sehingga mereka banyak yang menggunakan prinsip asal jalan saja. Menurut saya pribadi, studi kelayakan bisnis memang diperlukan. Akan tetapi, bagi Anda yang akan mulai terjun ke dunia bisnis atau dalam hal ini adalah pebisnis pemula, maka studi kelayakan bisnis ini janganlah dibuat rumit. Sederhanakan saja sesuai dengan besar kecilnya bisnis yang akan Anda jalankan. Silakan cari di Google contoh studi kelayakan bisnis. Pelajari dan susun sesuai dengan besar kecilnya bisnis yang akan Anda jalankan. Sekali lagi, bagi yang baru mulai terjun ke dunia bisnis, buatlah studi kelayakan bisnis yang sederhana saja. Yang penting di dalamnya memuat rencana dan jalur mana yang akan Anda ambil dalam menjalankan bisnis tersebut. Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Oke, baik. Jadi pada intinya itu ya, kalau ke belakangnya barusan iklan. Nah, di video tadi juga sudah disampaikan, dibahas juga sedikit tadi sudah sama kelompok 1 terkait dengan pentingnya melaksanakan studi kelayakan bisnis. Bahkan di akhir-akhir disampaikan bahwa untuk perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang tidak terlalu besar, itu tidak perlu dibuat rumit. Maka Pak Marlen kemarin pada pertemuan pertama sudah menyampaikan ada yang namanya studi kelayakan bisnis, ada yang namanya studi pendahuluan, gitu ya. Kalau studi kelayakan bisnis itu untuk bisnis-bisnis yang omsetnya sangat besar. Nah, kalau studi pendahuluan itu bisnis-bisnis yang omsetnya tidak terlalu besar atau cukup kecil. Kalau misalkan membuka warung surabi misalkan gitu ya di pinggir jalan, ya tidak perlu harus menggunakan studi kelayakan bisnis gitu ya, cukup menggunakan studi pendahuluan saja. Jadi tidak seribet itu gitu. Tapi kalau proyek-proyek yang besar yang memungkinkan mendatangkan investor, kemudian memungkinkan juga untuk pinjam ke bank ataupun memungkinkan adanya rekrutmen pegawai yang sangat besar, maka sangat memerlukan studi kelayakan bisnis. Nah, sebentar saya coba share screen ya. Jadi apa saja atau siapa saja yang memerlukan studi kelayakan bisnis? Nah, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan. Jadi yang memerlukan studi kelayakan bisnis itu yang pertama investor gitu ya, yang kedua perbankan, dan yang ketiga adalah pemerintah. Nah, ini adalah orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan studi kelayakan bisnis. Jadi nanti ketika sudah ketemu hasilnya, maka nanti hasilnya itu diserahkan kepada para investor untuk mengajukan peminjaman atau mengajukan investasi, kemudian juga diserahkan bank sebagai bentuk penjelasan dari profit, penjelasan dari siklus anggaran dan sebagainya macam, dan juga untuk pemerintah. Bagi investor, misalkan kalau Fajar atau Osi atau Ocha itu punya uang misalkan 100 juta, nah kemudian saya akan berbisnis misalkan untuk untuk tambang misalkan ya, batu bara. Nah, maka uang 100 juta atau 1 M itu harus jelas juntrungan ke mana. Nah, ketika
uang yang diberikan atau uang yang diinvestasikan oleh para investor kepada perusahaan atau kepada calon pebisnis, maka nanti ada yang namanya payback period. Nah, payback period itu kira-kira uang 1M itu balik laginya berapa lama. Nah, dihitunglah payback periodnya. Dari mana menghitung payback period? Maka ada nanti di kelompok-kelompok yang lain menghitung arus kas. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan kepada investor bahwa uang Anda ini akan kembali dalam jangka waktu sekian tahun. Ya. Kemudian ada juga kan sharing profit. Sharing profit dari mana? Dilihat nanti dari tingkat profitabilitas perusahaan. Kemudian dilihat juga dari pembagian dividen dan sebagainya macam. Nah, itu ada tidak di studi kelayakan bisnis? Ada, gitu ya. Jadi di studi kelayakan bisnis itu harus mencantumkan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Termasuk juga nanti bagaimana alur arus kasnya, kemudian bagaimana manajemen risikonya dan sebagainya macam, pemilihan tempat, kemudian strategi pemasaran dan sebagainya macam, itu harus tertuang dalam studi kelayakan bisnis. Kemudian bagi para perbankan juga sama. Kalau misalkan bisnis tersebut tidak mendatangkan investor dan uangnya itu akan meminjam ke bank, maka bank juga membutuhkan kepastian apakah uang yang akan dipinjamkan ke ke orang yang akan berinvestasi itu mampu tidak melaksanakan pengembalian atau mampu tidak dikembalikan dalam jangka waktu sekian tahun. Nah, maka perbankan harus membutuhkan hasil dari studi kelayakan bisnis. Nah, begitu juga pemerintah juga harus mengetahui studi kelayakan bisnis karena itu juga terkait dengan nanti terutama pajak begitu ya, perpajakan, kemudian dampak-dampak yang timbul karena ada bisnis tersebut. Terutama di lembaga-lembaga yang lingkungan gitu ya, itu juga sangat memerlukan studi kelayakan bisnis karena kan nanti ada namanya AMDAL, analisis dampak dan lingkungan. Nah, ini juga peran-peran yang penting bagi investor, bank, dan pemerintah untuk mengetahui studi kelayakan bisnis. Begitu juga masyarakat luas, terutama masyarakat yang ada di sekitaran bisnis yang akan kita jalankan. Nah, bagaimana dampak ekonominya, kemudian bagaimana dampak sosial, dan bagaimana dampak budaya, nah itu juga harus dianalisis. Dan itu tertuang dari studi kelayakan bisnis. Maka, dalam studi kelayakan bisnis itu, ada beberapa aspek yang nanti akan dirincikan sebetulnya oleh kelompok-kelompok yang lain, termasuk aspek pasar dan pemasaran, kemudian aspek sosial, ekonomi, dan budaya, aspek hukum, aspek teknologi, aspek SDM, keuangan, dan manajemen. Nah, ini nanti secara rinci akan dibahas oleh masing-masing kelompok setelah kelompok 1. Jadi kelompok 2 nanti akan bahas tentang aspek pemasaran, kelompok 3, dan seterusnya sampai dengan kelompok yang ke-10. Nah, aspek-aspek inilah yang harus ada pada hasil dari studi kelayakan bisnis. Jadi nanti studi kelayakan bisnis itu hasilnya dalam satu draft, itu kemudian di dalamnya itu isinya itu misalkan dari aspek pemasaran nanti dilihat segmentasi pasarnya seperti apa, kemudian alur distribusinya akan seperti apa, kemudian marketing mixnya akan bagaimana. Nah, itu dibahas secara rinci dari aspek pemasaran. Supaya apa? Supaya nanti terlihat kalau kita misalkan punya produk A, kemana kita akan memasarkan, kepada siapa, dan seberapa besar pemasarannya, seberapa besar jumlah pasarnya begitu. Siapa pesaingnya, kemudian siapa produk incumbent-nya, apa saja. Nah, itu harus dihitung secara rinci, harus dianalisis secara rinci supaya nanti target pasar kita bagus. Nah, pada tahun 2000-an sekitar 2007 begitu, sekitar tahun 2000-an lah, itu ada yang namanya disruption effect. Nah, disruption effect itu adalah strategi bisnis dengan mengejar para pesaing. Contoh misalkan dulu pada saat awal-awal muncul Apple begitu ya, muncul Apple. Nah, Apple itu adalah pesaing di mana yang dominan pada waktu itu adalah Intel. Nah, tetapi dengan strategi tertentu, maka Apple itu sudah mulai sampai saat ini hampir menyeimbangi dari segi Apple. Kalau kalian pelajari tentang disruption effect gitu ya, nanti kalian akan memahami bagaimana kita sebagai pesaing itu mampu untuk menyaingi
produk-produk yang dominan pada saat itu atau produk-produk dominan yang sekarang ada di pasaran. Contoh misalkan kalau produk mie misalnya, mie Indomie. Nah, Indomie saat ini adalah produk dominan di pasar. Kalau kita mau menjual produk mie lagi, tentu kita akan bersaingnya dengan Indomie sebagai penguasa pasar. Nah, maka harus ada strategi-strategi tertentu supaya teori disruption effect itu berjalan. Salah satunya adalah mengambil peluang-peluang yang tidak diambil oleh perusahaan dominan. Misalkan Indomie itu sudah banyak rasanya, kemudian juga sudah banyak peminatnya juga. Nah, kita mengambil segmen-segmen tertentu yang memungkinkan Indomie itu, misalkan Indomie khusus untuk anak kecil, misalkan begitu ya, untuk bayi. Contoh begitu ya. Nah, itu nanti lama-kelamaan semakin berkembang, perusahaan yang akan kita buat itu bisa menyaingi produk-produk yang lain. Contoh dari produk-produk juga yang contoh misalkan kalau di handphone dulu itu handphone dominan itu zaman Android, Samsung misalkan gitu ya. Tetapi kan muncul produk-produk yang baru dengan kategori tertentu, nah itu sudah mampu menyaingi produk-produk yang dominan pada pasar. Kemudian pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, ini juga sangat penting untuk dianalisis, terutama terkait dengan dampak ekonomi dari adanya perusahaan, terutama kepada lingkungan sekitar. Jadi kalau ada perusahaan didirikan di tempat kalian, maka apakah itu akan berdampak terhadap ekonomi di sekitar atau tidak? Bagaimana sosial dan budayanya? Karena kalau ada perusahaan didirikan, tentu akan mengganggu unsur-unsur sosial, pergesekan sosial, kemudian perubahan sosial, dan sebagainya. Nah, itu juga harus perlu dianalisis. Kemudian pada aspek hukum, juga perlu menganalisis bagaimana perizinan begitu ya, bagaimana cara membuat izin untuk perusahaan, kemudian juga perizinan ke Pemda, ke Pemkot, dan ke pemerintah terkait dengan bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian aspek teknologis juga sangat perlu, perkembangan teknologi, SDM-nya juga sangat perlu, apalagi di aspek keuangan gitu ya, dan aspek manajemen. Nah, ini nanti harus dibahas secara rinci, secara lengkap oleh kelompok-kelompok yang lain. Kelompok 1 sudah mampu mengantarkan kenapa kita perlu melaksanakan studi kelayakan bisnis. Tadi di awal Fajar sudah menyampaikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau yang penting dilaksanakan dari studi kelayakan bisnis. Nah, sebentar, tadi mana ya? Mana tadi Fajar ya? Nah, ini hal-hal yang diperlukan. Kenapa kita harus melaksanakan studi kelayakan bisnis? Yang pertama, menghindari risiko, gitu ya. Kemudian memudahkan perencanaan. Tadi video juga dijelaskan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Nah, ini adalah alasan kenapa kita harus melaksanakan studi kelayakan bisnis. Apakah semua perusahaan atau semua jenis bisnis itu harus dilaksanakan studi kelayakan? Jawabannya ya. Semua bisnis harus studi kelayakan kalau itu akan mendatangkan investor. Tapi kalau uangnya dari kita, ya, kalau uangnya misalkan dari internal saja, dari uang kita saja, yaitu tidak harus untuk melaksanakan studi kelayakan bisnis karena resikonya ditanggung sama kita. Tetapi lebih baik lagi apabila kita tetap melaksanakan studi kelayakan bisnis. Jadi menganalisa apakah bisnis kita itu akan berjalan dengan lancar atau tidak. Tapi walaupun demikian, banyak bisnis-bisnis yang berjalan saat ini tidak diawali dengan studi kelayakan bisnis, ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang berkembang gitu ya, itu juga ya pada awalnya tidak melaksanakan studi kelayakan bisnis tetapi mampu bertahan. Jadi apakah studi kelayakan bisnis itu memastikan bahwa perusahaan itu akan berjalan sesuai dengan rencana? Ya tidak juga gitu ya, tetapi studi kelayakan bisnis mampu meminimalisir itu, meminimalisir resiko, meminimalisir kerugian akibat dari perencanaan yang kurang matang, ya, sehingga perusahaan-perusahaan yang akan dijalankan sebaiknya dilaksanakan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu. Nah, itu yang coba disampaikan oleh kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah mampu untuk menyampaikan dengan baik, kemudian juga PPT-nya juga sudah cukup kalau menurut saya.
Namun tadi ada beberapa hal terutama terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis yang nanti sebetulnya akan disampaikan oleh kelompok-kelompok yang lain. Nah, ini adalah aspek-aspeknya. Itu tambahan dari saya, silahkan dari kelompok yang lain ada yang ditanyakan.